Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang apa saja data-data atau berkas-berkas yang bisa disiapkan untuk mengikuti uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru atau UKM PPG dalam hal uji kinerja atau portofolio. Nah, ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti program PPG atau pendidikan profesi guru dan juga calon peserta PPG atau yang belum mengikuti PPG tapi sudah lulus pretest PPG-nya. Ini bisa disiapkan dari sekarang sehingga nanti ketika UKIN atau uji kinerja Bapak Ibu sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk mengumpulkan. Nah, sebelum dilanjutkan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sahabat Guru PAI. Baik, Bapak Ibu semuanya, nah ini adalah rubrik penilaian ya untuk dicermati calon penilai. Jadi kita bisa melihat ya apa saja hal-hal yang diperlukan sehingga nanti calon penilai ini bisa menilai dokumen-dokumen kita itu dengan baik. Ya, ini adalah penilaian uji kinerja portofolio. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan dari sekarang ya untuk bisa menghasilkan skor yang maksimal ketika uji kinerja portofolio. Ya, setidaknya ada 6 hal yang bisa disiapkan. Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Ya, kemudian yang kedua adalah melakukan refleksi diri. Kemudian yang ketiga adalah mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Kemudian yang keempat adalah menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran. Yang kelima adalah, ini cukup panjang ya. Yang kelima adalah prestasi hasil kompetisi dan kegiatan pengabdian. Nah, ini secara lebih lengkap kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ini melaksanakan penelitian dan publikasi. Apa saja kegiatannya? Nah, kegiatan yang dinilai ya ketika melaksanakan penelitian dan publikasi ini adalah publikasi di jurnal internasional. Nah, ini memiliki skor ya atau kreditnya itu 3 ya. Poinnya untuk yang mengikuti publikasi atau yang melaksanakan publikasi di jurnal internasional ini skornya 3. Berarti apa buktinya? Ya buktinya berarti Bapak Ibu memiliki bukti publikasi di jurnal internasional. Kalau Bapak Ibu sudah mengajukan jurnal internasional, maka nanti akan diberikan skornya 3. Kemudian publikasi di jurnal nasional S1 dan S2 ini 2,5 ya skornya. Kemudian publikasi di jurnal ada ISSN dan DOI yaitu skornya 2. Kemudian ada di jurnal nasional ya. Nah, ini 1,5. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, nah ini skornya kredit. Nah, jadi Bapak Ibu, ini mungkin yang bisa dilaksanakan ya, kalau misalkan jurnal-jurnal internasional, nasional agak kesulitan, nah ini bisa dilaksanakan ya. Jadi Bapak Ibu membuat penelitian ya, atau PTK biasanya, nah kemudian laporan hasil penelitiannya itu diseminarkan di sekolah. Nanti Bapak Ibu dikirimkan mungkin bukti-buktinya ya berupa foto atau berupa laporannya ya atau dokumen hasil PTK-nya itu ketika dikirimkan nanti akan mendapatkan skor atau kredit 1. Nah, meskipun misalkan PTK-nya Bapak Ibu sudah membuat ya, tapi belum diseminarkan, itu juga bisa dilaporkan ya, tapi skornya 0,5 ya. Jadi ini mending diseminarkan. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan sudah memiliki 3 PTK ya dan diseminarkan semuanya, berarti di sini ada 3 poinnya ya, skornya 3 kemungkinan. Nah, jadi seperti itu. Tapi di sini untuk skornya 1 ya untuk laporan PTK. Kemudian ada karya ilmiah ya, ini di jurnal Proceeding Internasional, poinnya 3 skornya. Kemudian di jurnal atau proceeding nasional itu 2,5. Kemudian di jurnal atau proceeding provinsi itu ada 2 skornya.
Nah, kemudian ada tulisan karya ilmiah populer di mass media nasional itu 1,5. Kemudian tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi kabupaten atau web resmi yang bukan blog itu skornya 1. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu untuk melaksanakan penelitian dan publikasi. Jadi skor-skornya ini sudah bisa terlihat di sini. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang ya melaksanakan hal-hal ini ya, terutama ini nih yang bisa dimaksimalkan adalah melakukan penelitian tindakan kelas ya, kemudian diseminarkan kalau bisa sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan skor 1. Nah, jika penelitian karya ilmiah merupakan hasil kolaborasi atau bersama-sama ya, misalkan Bapak Ibu PTK-nya 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Nah, maka pembagian skornya adalah seperti ini. Ya, jika 2 orang, ya maka untuk penulis utamanya itu dapat poin atau skornya 60% dari skor maksimal tadi. Kemudian kalau kan ini kalau 2 orang ya, berarti peneliti atau penulis keduanya itu 40%. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan PTK-nya 2 orang, misalkan Bapak Ibu peneliti utamanya berarti Bapak Ibu hanya mendapatkan 60%. Jadi kalau misalkan tadi ya yang diseminarkan ini misalkan skornya 1, berarti Bapak Ibu hanya mendapatkan 0,6. Kalau 3 orang, berikut pembagiannya ya, peneliti utamanya 60%, peneliti kedua 20%, dan peneliti ketiganya 20%. Kalau 4 orang atau lebih, berarti peneliti utamanya 60%, dan peneliti 2, 3, 4, dan lain sebagainya itu 40% dibagi rata ya. Nah, jadi itu untuk karya ilmiah atau penelitian yang merupakan hasil dari kolaborasi. Jadi Bapak Ibu bisa disiapkan dari sekarang untuk penelitiannya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan refleksi diri. Nah, melakukan refleksi diri ini apa saja kegiatannya? Di sini melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Ini kreditnya adalah 0,5. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian itu kreditnya 0,5. Dan melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi itu kreditnya 0,5. Nah, buktinya seperti apa? Jadi Bapak Ibu membuat semacam tabel ya. Semacam tabel itu nanti tabel itu berisi tentang refleksi pengembangan diri yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu sudah melaksanakan perencanaan. Nah, dari perencanaan itu bagaimana refleksinya? Nah, di situ dijelaskan di tabel tersebut ya. Kemudian refleksi pelaksanaan penelitian ya, jika sudah meneliti apa evaluasinya atau refleksinya seperti apa. Nah, itu dimasukkan dalam sebuah tabel ya. Kemudian pengembangan karya inovasinya juga seperti apa ya. Nah, itu ada kredit-kreditnya yaitu 0,5. Nah, ini bisa dimaksimalkan ya. Jadi dalam 1 semester ini ya setelah Bapak Ibu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, asesmen itu direfleksi ya. Formatnya banyak sekali ya, silahkan Bapak Ibu bisa searching ya untuk formatnya. Jadi bagaimana refleksinya? Nah itu nanti dikumpulkan ya kreditnya 0,5. 1 semester minimal 1 kali ya. Jadi ini bisa dimaksimalkan dari sekarang. Jadi mulai tahun ajaran ini atau tahun ajaran selanjutnya ya sebelum melaksanakan PPG atau ketika melaksanakan PBG itu ada refleksi ya setiap kali melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, penelitian, dan pengembangan karya inovasi. Oke, itu hal yang kedua yaitu melakukan refleksi diri. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Nah, ini biasanya Bapak Ibu mengikuti seminar ya atau forum ilmiah dan lain sebagainya, diklat-diklat ya dan lain sebagainya. Ya, ini dimasukkan juga nanti disiapkan ya. Biasanya kan ada sertifikatnya ya. Nah, yang bagian A ya untuk informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah ini adalah diklat latihan fungsional dan teknis. Ini jika kegiatannya lebih dari 960 jam atau JP, ini skornya 15. Kemudian kalau 641 sampai 960 jam itu 9 skornya. Kalau 481 sampai dengan 640 itu skornya 6 JP 6 ya. Nah, kemudian kalau 181 sampai 480 jam itu skornya 3
81 sampai 180 skornya 2. Dan jika 30 sampai 80 itu skornya 1. Nah, biasanya kita banyaknya di sini ya. Di jamnya jumlahnya 30 sampai 80. Biasanya kalau ada pelatihan-pelatihan ya atau diklat-diklat itu jamnya 30 atau 32 biasanya. Nah, ini kita bisa maksimalkan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti diklat-diklat dan sertifikatnya disimpan ya, nanti untuk dikumpulkan. Kemudian di sini juga ada paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain. Satu paket minimal 3 jam pertemuan, ini masing-masing 60 menit. Satu paket poinnya 0,35. Nah, ini juga bisa ya, jika Bapak Ibu melakukan pengembangan kurikulum, ya penyusunan modul, dan lain-lain, ya tingkat kota misalkan, tingkat provinsi, dan sebagainya, itu nanti ada biasanya sertifikatnya. Nah, nanti bisa mendapatkan poin juga. Ini satu paket poinnya 0,35. Nah, kemudian ada kegiatan kolektif guru. Nah, ini juga bisa dimasukkan nanti ya. Nah, di sini contohnya lokakarya, seminar atau internasional ya. Jika Bapak Ibu menjadi pembicara ya, itu nanti akan mendapatkan skornya 1. Nah, jika menjadi peserta, panitia, atau moderator itu 0,5. Ini untuk lokakarya, seminar, konferensi internasional. Jika regional, berarti Bapak Ibu jika pembicara ya, skornya dapat 0,8. Tapi jika jadi peserta, panitia, atau moderator itu 0,4. Nah, kemudian ada lagi lokakarya atau seminar nasional. Ini jika jadi pembicara ya 0,7. Jika menjadi peserta ya atau moderator itu 0,35. Jika lokakarya, seminar atau konferensi provinsi itu pembicara ini 0,6. Jika selain pembicara itu 0,3. Dalam kabupaten ya itu jika menjadi pembicara maka poinnya adalah 0,5. Jika selain pembicara 0,25. Nah, ini jika lokakarya atau seminar di sekolah, Bapak Ibu juga mendapatkan poin ya, mendapat skor. Jika menjadi pembicara itu 0,2, jika selain pembicara itu 0,1. Nah, itu untuk pencarian informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Nah, itu bisa disiapkan dari sekarang ya Bapak Ibu. Jadi silahkan mengikuti diklat-diklat atau kegiatan-kegiatan latihan baik fungsional maupun teknis. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi video penjelasan tentang rubrik penilaian uji kinerja portofolio UKM PPG. Ini jika Bapak Ibu sekali lagi bagi yang mengikuti PPG yaitu bisa disiapkan, dan bagi yang belum melaksanakan PPG atau akan melaksanakan PPG ya itu bisa disiapkan juga ya dari sekarang. Sehingga nanti ketika UKIN atau uji kinerja portofolionya itu bisa mendapatkan skor yang maksimum. Oke, itu saja Bapak Ibu semuanya yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel Sahabat Guru PHI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.